ingkar, tidak taat. Tidak taat maksudnya. Kalau kafir itu kan bahasa Arab. Kafara itu kan melawan ingkar. Tapi kalau mukmin, nah itu yang taat. Bagaimana supaya manusia ini mensifati mukmin, jangan mensifati kafir. Kalau mensifati kafir dia ikut manusia tadi. Sifat manusia tidak pernah benar itu. Nah, tapi diharapkan diri manusia itu si ruh tadi menjadi mukmin, bisa mengendalikan sifat-sifat manusia. Itulah sebenarnya berdirinya sholat, rukun Islam yang 5 dibangun di dalamnya itu kan, mulai 25 syahadat sampai haji. Makanya Islam itu dibangun atas 5. Nah, 5 apa yang dibangun? Yang supaya apa? Supaya bisa mengendalikan sifat manusia. Kalau dalam bahasa kita punya mobil, kita tuh harus setir, jangan supir. Jangan setir mobil, supir bahaya. Kalau sudah nunggang kuda itu jadi joki, jangan joki dikendali oleh kuda, gawat nanti. Nah seperti itulah. Jangan kita dikendalikan oleh tubuh dengan sifat manusia, kalah kita. Dimana si ruh tadi, si mu'min tadi, si iman tadi, si kitab ayat tadi, si nur cahaya tadi itu bisa mengendalikan tubuh dan sifat. Itu sebenarnya inti beragama. Utammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku ini diutus di dunia ini, di alam untuk menyempurnakan akhlak. Mana itu akhlak kan? Kalau guru-guru, dosen-dosen, profesor, akhlak itu dia kan yang budi pekerti. Akhlak itu tidak laku. Nah itu jadi salah. Karena tidak tahu dia hakikat, hanya pengetahuan aja. Kalau ditanya guru-guru itu, guru agama itu, apa itu akhlak? Apalagi dia ngajar akhlak akidah. Tapi ditanya, tidak tahu apa akhlak. Dijawab budi pekerti. Rasulullah sendiri mengatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang mau sempurnakan akhlak itu mana? Mana itu akhlak, mana yang mau disempurnakan. Jadi mana bendanya yang mau disempurnakan. Tahu dulu itu. Ternyata yang mau disempurnakan tadi, itu tadi sifat-sifat manusia tadi supaya dikendalikan oleh si rohani, si satu. Nah bagaimana caranya? Nah sinyal Rasulullah sendiri. Kalau mau mengikut Rasulullah, ikut sifatnya, wajib ikut sifat. Mana sifat Rasulullah Nabi? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, apa itu sidik? Benar, jujur. Kalau ini punya orang, api orang, belajarlah sekarang. Kalau bukan punya kita, jangan diambil. Nah inilah kalau cerita di barat. Kalau ke barat itu, ya kadang-kadang kita jadi malu. Dia bukan labelnya Islam, tapi barang-barang yang tinggal itu Pak, tidak ada yang ambil labelnya. Kalau kita ke Jepang kemana itu, kita lah barang-barang kita itu. Orang Jepang bukan orang Islam Pak. Jadi kita ke Amerika terus ya kayak ini. Ya memang ada juga yang nakal-nakal maling-maling itu. Tapi kalau kita ini Pak, jangan lihat tinggal di dalam kelas juga apa hilang di kantor gitu. Padahal di dunia Islam. Nah, kalau mandang itu kan jadi kita bingung. Orang agama bukan agama Islam, kok bisa lakukan itu? Jadi punya barang tidak mau diambil, bukan punya dia. Jadi kita barang orang diambil. Nah, barang kita jelas ini barang orang. Nah, itu ditunjukkan sifat Rasulullah. Tidak boleh, harus sidik, amanah menyampaikan. Sidik, amanah menyampaikan, komunikasi ngomong yang benar. Patona, bijaksana di dalam mengambil keputusan, cerdas. Nah itu sifat Rasulullah itu. Nah kalau kita mengaku umat Nabi tapi tidak melakukan sifat Rasulullah, ya bukan umatnya kan? Salah satu sunnah nikah macam-macam. Makanya nikah itu sunatku. Kalau tidak amanah, berjualan, ya berdagang. Itu kan bukan kelompok Rasulullah, bukan sifat Rasulullah itu. Ikut sifat manusia tadi.
tipu-tipu, pembohong, khianat, lawan jadi. Jadi dua aja dalam diri manusia itu, mau benar, mau salah. Sudah diberikan semua dalam diri kita itu. Nah inilah musuh yang paling besar itu dalam diri kita itu. Bagaimana kita melawannya itu? Ya Allah berikan itu resepnya itu melalui sholat. Terutama yang penting melalui sholat itu. Makanya kalau sholat hanya gerakan-gerakan seperti ini, ya maaf ya sebanyak saudara kita itu tidak mengerti sholat, hanya ikut aja. Makanya jadi olahraga aja Pak. Mungkin ada nilainya, tapi tidak full mungkin, karena tidak mengerti hakikatnya. Di mana tempat menyembah, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, kapan waktu menyembah, apa yang dipersembahkan, kemana kembali sembahan, supaya kita mantap. Nah inilah kita mengenal, sebelum kita mengenal Tuhan, kata Allah itu, kenali diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak pernah kita tahu, memberikan zat Allah yang berupa dari sifat-sifat itu. Contoh kecil aja, ilmu yang diberikan Allah. Walaupun perangkat-perangkatnya lain banyak kan, panca indera, akal, telinga, pendengaran, hati, perangkat-perangkat semua. Tapi roh tadi untuk mengisi itu di dalam pendengaran, di dalam hati. Makanya di surat Sajdah ayat 9 itu, semua sawah itu disempurnakan manusia itu karena ada roh itulah. Ada roh gimana? Karena roh itulah yang diurus. Tidak Allah mengurus manusia itu, tidak mengurus manusia masa bodoh yang di luar. Tak punya mobil, tak punya porter itu masa bodoh. Tapi bagaimana roh? Rusak atau tidak dengan manusia? Itu yang mau diurus. Karena roh itu suci, roh itu bersih, roh itu nur, roh cahaya, dia ayat, dia kitab, dia mukmin dia. Banyak kita kadang-kadang itu tidak diurus, lupa ngikutin dunia. Boleh dunia diikuti, masa kita nggak boleh punya mobil? Tapi mobil digunakan untuk yang benar. Terus tidak boleh lepas dari keluarga sifat-sifat Rasulullah ini. Kan enak jadi beragama itu. Kalau sudah tahu nggak, silakan nambah amal-amal yang lain. Nah itu belajar sifat 13-20 itu memerlukan waktu. Itulah perlu rilisan. Ikut jelaskan. 13 rukun itu apa lah ya? Dari mulainya sampai. Kalau saya tanya, siapa Pak? Siapa namanya Pak? Rizal. Kalau salah satu rukun itu kan niat, takbiratul ihram, ada berdiri betul. Nah, menurut Bapak kalau berdiri betul itu gimana? Rukun itu macam etek kan? Berdiri betul umpamanya. Kan kita tahu rukun 13 itu kan? 13 itu kan, dari mulai niat sampai salam. Tahu niat. Kalau niat kita sudah tahu kan. Niat itu bukan bacaan itu. Nawa itu apa itu bukan. Itu lapas. Lapas penguat niat. Jadi niat itu kita sudah pasang. Yang pasang itu tadi zat di dalam hati kita itu. Niat kita mau kesana itu dia tahu itu sudah. Tinggal belok apa memang sesuai dengan niat. Nah, Pak Rizal ke sini ada niat ke sini atau ke kita tahu. Wah, kalau ke masjid diajak Pak Abu ke situ. Langsung ke situ. Nah, itu kan ada pergi kita pasang niat ke sana. Itu menyengaja itu niat. Tidak perlu dilapaskan umpamanya sholat maghrib, sholat fardhu maghribi. Itu hanya penguatan aja, ucapan lapas. Bukan itu. Itu tidak masuk dalam rukun. Tapi niat itu menyengaja memang sudah ada. Mau sholat maghrib, Pak Ete mau dari mana sini mau ngadain ponan nikah, sudah ada niat kan? Sudah ada. Niat itu namanya menyengaja. Nah, belum lagi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mana Allahu Akbar? Allah Maha Besar itu mana?
Kalau Rizal berdiri, yang ketiga rukun sembahyang ketiga berdiri. Berdiri betul itu gimana pengertiannya? Kalau Pak Ete berdiri betul. Dalam ini pengetahuan berdiri betul dalam rukun 13 itu apa yang maksudnya berdiri betul? Yang 13 itu mau diurai semua ya. Paham kan? Kalau berdiri betul itu bukan badan. Kalau badan jadi salah banyak. Ini mau mana kalau nggak sakit? Oh kita udah baca kan. Kalau sholat itu mau berbaring juga boleh, berduduk juga boleh. Kan kalau tidak bisa berdiri, duduk, itu fisik. Bukan itu yang masih berdiri betul itu. Artinya bagaimana orang stroke? Dia bisa ngomong cuma badannya yang miring kalau sudah stroke. Tidak boleh sholat lagi. Makanya sholat itu wajib selagi dia masih sehat dalam arti apa? Dia masih ingat dia masih sholat wajib. Jadi sholat itu berarti bukan fisik sebenarnya. Berdiri betul di sini. Jadi berdiri betul itu ketika kita sebelum mengangkat takbiratul kita tidak boleh kemana-mana lagi Pak. Dan sebelum tadi tidak, walaupun saya tadi bukan tidak masuk saya agak terlambat aja. Karena masih Allah Akbar juga Pak imamnya tadi. Nah, ketika berdiri betul itu pikiran kita, hati kita tadi jangan nanti dipengaruhi di luar, sudah harus konsentrasi, tidak boleh kemana-mana. Ya, harus pikiran tidak boleh condong ke depan, condong ke belakang, ke kiri kanan, atas bawah, lagi. Lepaskan semua. Mobil di depan halaman tadi lepaskan semua dulu. Kita sudah ini konsentrasi. Berdiri betul itu tegak lurus itu maksudnya itu tidak lagi ingat kemana-mana lagi. Kita mulai. Ini mau masuk karena ini berat akan mengangkat takbiratul ihram. Jadi jangan dulu angkat takbiratul ihram kalau kita belum berdiri betul. Belum berdiri tadi. Iya, artinya kita sudah tidak boleh lagi ingat kemana-mana. Ya, ingat di rumah apa itu. Kalau masih ingat itu jangan dulu angkat takbiratul ihram. Salat dari pusat dari masjid. Ya. Jadi jangan dulu kita ingat. Karena berat takbiratul ihram itu Pak. Karena itu akan membuka pintu surga. Makanya sholat itu yang sholat bahagia si mukmin tadi. Orang baru dikatakan mukmin. Pak Ete mukmin, Pak Rizal mukmin. Kalau nggak sholat nggak boleh kan? Karena sholat itu mihrabnya orang mukmin. Martabatnya mengangkat derajatnya itu orang itu tidak sholat, maka dia mendapat mukmin. Jadi sholat itu memang untuk orang mukmin. Kalau nggak sholat jangan sebut mukmin. Maka kita itu diperintahkan untuk keluar dan duduk di satu majlis. Nah, kenapa ilmu itu tidak bisa melengkapi dari sesuatu kaum dari satu majlis? Nah, jadi dengan sebabnya kita duduk satu majlis ini kan terbuka. Kalau tadi dikatakan kami belum pernah, di sini ini jalannya. Jadi kita datang, nanti kita angkat. Kita dibuatkan duduk satu majlis, kita makin lagi. Ini empaan ilmu dulu. Kalau manusia ini ilmu pisudur. Kalau tidak dikasih tahu, tidak tahu. Kalau tidak belajar, tidak dapat. Lain dengan ilmu indallah. Nah, kalau yang kayak tempat kita belajar itu ilmu indallah diberikan. Ya, kan nabi-nabi tidak pernah belajar sekolah. 124.000 nabi dalam Islam ini. Ada 313 rasul. Tidak ada yang belajar. Tamatan dari mana? Tidak ada sekolah mereka. Dari Adam tidak ada sekolah, Muhammad juga tidak sekolah. Nabi terakhir kita. Tapi dia bisa memberikan, menjelaskan, menyelamatkan manusia umatnya zaman.
karena dia mendapat ilmu ditunjukkan langsung. Itu bedanya. Kalau kita manusia ini itu yang lain. Ada belajar nggak tahu. Men kita tinggal di dusun tuh lah, ada pernah belajar. Dapatlah ilmu di situlah. Tidak pernah keluar kata mak. Kata tidak pernah keluar menjadi taklim. Jadi tidak pernah apa. Pak, kalian Pak. Iya. Kawan-kawan di jamaah itu kan semangat spiritual tinggi, ngajak ke masjid, ayo kita sama-sama. Itu dasar-dasar itu dimulai dari laku dulu. Mandang masjid aja sudah ada semangat, mandang masjid. Walaupun dalam kajian jamaah Islamiyah itu buku-buku fadilah itu ilmu dasar, mengajak orang mengenalkan aja, belum masuk dalam ini mengenalkan belum. Masjid itu, coba bayangkan aja, tiap pagi subuh siang masih kelutuk anu ayam. Apa kurangnya? Rumah mewah miliaran mewah. Tapi dalam Quran jelas kan, dikasih pendengaran tidak mau dengar. Dikasih. Tidak ada heran, memang begitu sifat manusia kan. Kenapa kita ngamuk-ngamuk? Kamu. Tapi jangan perlu dikejar aja sembelih orang arah sholat cinta. Jadi salah pula. Yang nyembelih itu pula oleh kena nafsu. Cukuplah mendengarkan Al-Quran, dengarkan azan. Mudah-mudahan hati terbuka. Cukup kalau mereka baca baju muslim. Sebenarnya karena yang mau dibersihkan itu yang dalam diri kita masing-masing. Bukan musuh di luar. Salah sama ini. Apalagi yang pakai apa haji apa itu saudara-saudara kita tuh dikit-dikit ngomong rejang, udah salah dikit ngamuk, tidak boleh begitu. Dengan bijak menyampaikan agama. Yang kita mau benarkan itu kan yang dalam diri kita itu, musuh yang besar itu yang kita. Masa itu menahan tadi. Kalau yang musuh kita 13 kita tahan, kita tuh enak bertakwa, bersolat itu. Makanya setan dia belenggu. Kalau kita puasa, berat dia lah bisa. Setan tuh ngomong jauh salah puasa, ngapain? Gulai banyak begini nih. Tapi karena kita tahan. Siapa yang menahan? Roh iman kita tadi kita tahan. Makanya setan dibelenggu, diputarkan pintu surga. Para setan itu maksudnya apa? Spesifik iman tadi bisa beribadah dengan ditahan. Tapi puasa itu menahan. Siapa yang ditahan? 13 penyakit tadi. Maksud setan tadi dibelenggu bahasanya. Nah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan dia bilang, apa artinya? Itu hadis kata Rasulullah begitu. Nah, gimana memaknainya? Tiap hari ada orang ini makan siang hari belum puasa. Ke pasar itu banyaknya makan. Nah, tapi setan itu bukan untuk kita sendiri. Setan di dalam diri kita itu kita belum. Karena kita berpuasa, nanggung dia kalau kita berpuasa. Sholat kita nanggung setan. Hawa nafsu kita tahan. 30 hari kita berpuasa, alhamdulillah itu latihan. Mudah-mudahan itu sudah sebulan. Kalau itu nanti belum Ramadan berikut lagi. Kalau baca saya itu tegur sama itu harus Ramadan. Wah begitu. Bukan habis Ramadan belikan lagi setan, lepas lagi. Sarung gitu kalau lepas aja. Tetap di kandang. Di antara kehidupan manusia siapakah mereka yang akan mendapatkan asbab hidayah dan ilham? Kalau mereka tidak duduk dalam satu majlis, itu makna dia takum minkum gitu. Nah, sekarang ini kan bisa dijawab. Sekarang sudah timbul pertanyaan. Kami belum pernah yang seperti ini. Sebenarnya sudah. Mungkin cara saja berbeda. Kalimat keluarnya saja belum sama kan. Nah, di sini kalau memang tadi sudah mengatakan, sini kan sudah tahu, kan? Nah, kalau memang belum, kini sudah tahu, ikuti. Nah itu amalkan. Nah contoh, kalau dikatakan bapak doktor kan, sila S3 ada doktor, tak ada tulis sekolah gitu tinggi negeri 7 sekolah S3 tadi kan, kan itu kan. Ya kalau bahasa kita ni ilmu apa lagi tidak mereka mendidik, tapi mereka berangkat ke Jakarta. Itu apa? Untuk mendapatkan yang tadi disebut tadi.
Hah? Tegak pemikiran tegak lurus tadi. Bukan pekerjaan lulusan. Untuk mendapatkan ilmunya tadi, untuk menambah ilmunya tadi, masuk. Kalau memang tadi mengakui belum tahu, belum ada, berapa cuma jauh jarak dari mana ke sini? Ya, kalau saya kan ke Jakarta sana, Pak. Sama dia ke Jakarta, berapa jauh Bengkulu Jakarta? Nah jadi maksudnya, kalau memang pedalam belum ikuti mesin dia dari mana berangkat ini lah disebut jihad tadi kan. Insya. Nah mudah-mudahan nanti akan terjawab. Insya. Nah ini nanti akan dikembangkan di mana? Bisa. Sehingga dengan Pak Gustan kemarin kepengen dia itu kan. Waktu dia belum jadi bupati kan. Alhamdulillah sudah jadi bupati. Cuman kesempatan ke sana itu kadang-kadang waktu. Cuman kalau di sana itu nanti Pak Abu atau bisa atau setengah bulan, sebulan sekali kan kalau ada ini kan, kalau ini kan tiap minggu ini. Nah, di Menteng sudah juga dibikin routing lah, di Menteng sudah ada jemaahnya, sudah enak kan. Kita di mana mungkin setengah bulan atau sebulan sekali. Kayak ngaji nanti, ngajak 5 orang, lama-lama banyak. Nah, itu bisa. Itu kalau memang terjadi, itu mungkin saja Bapak, mungkin saja Abu, itu baru pengorbanan Bapak. Allah itu kan menuntut pengorbanan kita kan. Nah, sekarang nyambung kan. Jadi memang itu tuh perlu pengorbanan. Nah, di situlah nanti manfaatnya kita kan, bagaimana merubah kondisi yang ada di mana kan. Nah, nanti baru dihadirkan mereka untuk menambah kan. Nah, ini Belum open bar karena itu betul-betul ini seperti tolak belakang nanti Pak dengan ilmu selama kita menurut kita pun sudah beragama, ketika ini diberikan sinar-sinar itu mental luar biasa Pak. Kok jadi begini Pak? Banyak tidak. Sama saya itu. Saya katakanlah Pak sudah 35 tahun menuntut ilmu, sampai sekarang masih menuntut ilmu juga. Apa kata Bapak pembina ya enggak? Nah, jadi ilmu yang ada itu tetap aja bagaimana supaya gelas tidak tumpah. Nah, yang baru terus ditetesi. Yang kira-kira nanti sudah tidak perlu itu dibuang, ada kosong, masukkan lagi yang baru. Sehingga nambah ini. Syukur tidak tumpah ya dari nambah. Nah, ya kita selama ini kan tidak tahu. Kalau aja begini, jadi kan jadi perbandingan. Soalnya aku selaku pribadi ya. Soal ilmu ini yang tersurat. Iya. Yang tersirat belum. Nah, ini kan ini yang yang tersiratnya yang tersirat. Contohnya salat. Salat itu istilahnya itu yang pertama sekali apa yang kita baca atau dulu artinya kan. Baru sebatas itu. Baru sampai sini, baru kita tahu mana arti. Baru sekedar itu. Bukan ada yang sekian poolnya, kenapa ngambil yang paling ini ya? Naikkan lagi itunya, naikkan terus. Nah, itu lebih mantap lagi gitu. Tapi tadi intinya kalau kita tidak ada kemauan pengorbanan tadi, jihad tadi ya. Ini bukan jihad perang ini. Sebenarnya jihad perang itu Ustaz kan sudah ngomong tadi kan. Jihad yang paling berat itu melawan tadi Pak. Sifat malas tadi kan. Itu sifat manusia itu kan bikin malas. Kita kan sudahlah jadilah. Itu seperti itu. Nah, kita lama-lama terlena, trauma itu. Sehingga tidak ada lagi semangat sendiri. Padahal kita tidak dapat apa-apa hidup ini jadi. Nah, persoalannya Pak nanti ilahi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini dari mana sedang di mana kembali ke mana. Harus klop itu Pak. Kalau tidak bahaya sekali. Dan itulah enak kita itu. Sebagaimana kan yang kita mau bahas kalau Al-Hikmah ini kan yang di dalam diri Pak. Jadi alam instan ini bukan alam dunia. Kalau alam dunia nggak usah Pak, cukup dengan belajar ilmu dengan guru-guru. Gimana bikin kursi, belajar dengan tukang kursi bisa itu. Sains teknologi ini kan filsafat. Yang di dunia ini teknologi hasil pemikiran manusia. Tapi kita jangan lengah dengan pemikiran manusia. Yang perlu kita pikirkan itu alam insan dalam diri kita. Mengenal diri kita itu mulai dari dalam insan itu. Jadi ke sini pakai mobil, Pak? Mobil.
ke sini ini baru pakai motor. Kabar senang-senang. Udah sering. Makan-makan. Enak kalau sini. Iya. Demikian itu tadi silaturahmi kami, yaitu Bapak Dr. Haji Zulkarnain SMAG bersama saudara kita Bapak Haji Syahrial, Bapak Rizal yang dari Buku Selatan. Nah, beginilah ini bapak-bapak acara kita pagi-pagi. Kita selalu dilayani oleh Pak Kiai Henry Piono. Nah, itu dia. Garing merangkap imam. Kalau tidak ada beliau ini susah. Alhamdulillah beliau diutus oleh Allah untuk jadi petugas tempatnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, sehingga Allah dan Rasul menjadi ridho atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.